Halo, shalom anak-anak, bagaimana kalian? Baik saja, Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan melanjutkan kembali pendidikan agama Kristen untuk kelas 5, yaitu temanya hidup menurut kehendak Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami kepandaian. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan demikian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Melakukan sesuatu yang benar membutuhkan suatu buah keberanian. Hanya orang yang berani yang dapat berbuat benar. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah harus juga berani untuk melakukan kebenaran. Kadang-kadang kita akan dimusuhi oleh orang lain, atau bahkan ditertawakan oleh orang lain, ditertawakan oleh teman atau saudara sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti kita
boleh menyerah begitu saja dan mengikuti berbuat salah. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberitakan apa yang benar. Ia pun dihina, ia pun dikucilkan, bahkan dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka iri terhadap Tuhan Yesus karena melakukan mujizat, karena memberitakan sesuai dengan kebenaran. Mereka takut kalau pekerjaan mereka akan hilang karena kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap menyatakan apa yang benar. Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan apa yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru seperti yang sudah kita baca tadi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, yang disebut juga sebagai anak-anak terang. Menjadi anak terang juga dibutuhkan keberanian untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjadi anak terang yang melakukan kehendak Allah? Pertama adalah orang percaya harus mengikuti kehendak Allah, mengikuti firman Tuhan. Berarti tidak mudah terpengaruh dan mengikuti kebiasaan yang tidak sesuai dengan Allah, tetapi mengikuti kehendak Allah atau firman Allah. Kedua, kita telah dipilih Allah menjadi anak terang. Berarti kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Sikap hidup apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Yang pertama, kita tidak hidup serakah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan jahat, hidup jujur, bersikap adil dan benar. Kita berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala, gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan, rendah hati dan tidak sombong, dan lain-lainnya. Inilah pelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan Mr. Timo, dan kita akan tutup pelajaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mendengarkan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.